Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Pengunduran diri Hasan Nasbi dari PCO memetik sebuah tanda tanya besar bagaimana seharusnya komunikasi jubir Presiden kepada publik. Dan untuk membahasnya pemirsa, kita sudah bersama Dino Patijalal selaku juru bicara Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat sore Pak Dino. Selamat sore, Windy. Ya, Pak Dino, ini berdasarkan pengalaman dari Pak Dino sendiri selaku juru bicara pada era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya apa saja fungsi dan juga tugas dari seorang juru bicara, Pak Dino? Fungsi utama tentu untuk memberikan pencerahan dan kejelasan seterang-terangnya kepada publik mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama presiden, karena juru bicara presiden itu kan mewakili presiden. Kalau mempunyai kebijakan yang bagus saja tidak cukup, kalau tidak ada artikulasi yang baik atau tidak ada penjelasan yang bisa diterima dengan publik. Karena kalau itu terjadi bisa terjadi salah persepsi, dugaan yang tidak benar dan lain sebagainya. Jadi juru bicara benar-benar punya posisi yang strategis untuk menjembatani antara presiden, ya, kebijakan presiden dengan publik yang akan memberikan nilai terhadap kebijakan tersebut. Jadi benar-benar merupakan corong yang strategis bagi kantor presiden. Pak Dino, kita kan ketahui bahwa isu itu selalu berkembang dan juga masyarakat melalui media ataupun dari masyarakat sendiri ingin mengetahui bagaimana respon dari pemerintah, mewakili dari juru bicara atau mungkin dari kantor kepresidenan, bagaimana respon dari pemerintah ataupun presiden. Ini sebenarnya bagaimana yang harus dilakukan ataupun bagaimana tanggapan dan juga respon yang seharusnya dilaksanakan dan juga tutur bahasa yang dianggap oleh dari jubir itu sendiri, Pak Dino. Kalau pengalaman saya dulu itu sebagai juru bicara, saya tidak boleh punya pribadi. Ya. Saya tidak punya pandangan pribadi juga, personal opinion. Dino Jalal itu tidak boleh exist. Dia hanya adalah suara yang mewakili pandangan dan ya orang yang diwakilinya, gitu ya. Nah, ini yang dan ini yang penting diketahui oleh semua juru bicara, yaitu bahwa mereka harus selalu mewakili pandangan, harus selalu mewakili. Maaf tadi ada telepon masuk, mungkin masih bisa dengar. Masih Halo? bisa dengar, Pak. Silakan, Pak, dilanjutkan. Ya, oke. Jadi dia tidak punya pribadi, dia tidak boleh menyampaikan pandangan pribadi, dan dia tidak punya kepribadian, dan dia harus selalu menyampaikan segala posisi secara datar, ya, dan sebagai suara dari presiden. Jadi kalau seorang juru bicara mengenai pandangan pribadinya, kemana-mana persepsi pribadinya, itu tidak boleh karena pandangan pribadinya nggak penting sama sekali, gitu ya. Nah, ini yang paling sering dilupakan nih oleh jubir, bukan hanya jubir presiden tapi jubir oleh kementerian lainnya, gitu ya. Dia harus mewakili posisi resmi dari lembaga yang diwakilinya. Ini artinya kan juru bicara presiden ini mewakili dari presiden. Lantas bagaimana menurut Anda juga apa saja yang harus dikomunikasikan selaku juru bicara atau perwakilan dari kepresidenan ini menanggapi isu-isu, Pak Dino? Wah, seharusnya ada pembagian tugas, ya. Ada hal-hal yang hanya bisa disampaikan oleh presiden, ya, yang sifatnya strategis atau yang benar-benar memerlukan presiden itu tampil di layar untuk menjelaskan kepada publik, ya. Nah, itu memerlukan penilaian sendiri, ya. Isu apa ya di mana presiden harus tampil sendiri. Tapi kan presiden nggak bisa tampil setiap hari, setiap jam, gitu ya, karena wibawanya akan hilang, akan pudar. Jadi tugas dari juru bicara harus mencari isu-isu di mana bukan presiden yang bicara, tapi dia yang mengambil alih dan menjelaskan, tentu dengan sepengetahuan presiden dan mewakili pandangan presiden. Dan juga ada sejumlah isu-isu yang sebetulnya bisa ditangani oleh kementerian, gitu ya. Jadi bisa secara umum dijawab oleh jubir, tapi kalau lebih teknis
bisa dialihkan ke kementerian gitu ya. Jadi kemampuan untuk menakar mana isu yang perlu di tangan presiden, mana isu yang di tangan dia sendiri, dan mana isu yang bisa dialihkan itu menurut saya sangat penting gitu ya. Dan mungkin juga kalau saya bisa menambahkan, kurang tepat kalau Pak Hasan Nasbi itu sudah mengumumkan pengunduran dirinya sebelum ada keputusan akhir dari presiden gitu ya. Kalau menurut saya tata cara yang lebih baik seharusnya diajukan aja, memang, dan itu sudah dilakukan ya. Tapi tidak perlu mengumumkan kepada media. Karena sekarang kan media menunggu tanggapan dari presiden, dari bosnya. Kita belum Betul. tahu apakah akan dikabulkan atau enggak. Jadi seharusnya sih diem dulu aja, sampaikan sampai urusannya tuntas, baru sama-sama mungkin dengan presiden atau dengan sekretaris negara untuk bicara, menyatakan bahwa ini telah mundur dan mundur dengan baik dan lain sebagainya. Ya, Dan kedua Pak juga Dino. saya melihat, ya oke, silakan. Pak Dino, apakah menurut Pak Dino sendiri pengunduran diri dari Hasan Nasbi ini ada tekanan politik? Saya nggak tahu ya karena saya bukan orang dalam, tapi saya lihat memang salah satu tantangan atau kekurangan yang dihadapi itu adalah beliau tidak kelihatan mempunyai akses terhadap presiden ya. Karena waktu itu sebagai juru bicara Presiden SBY, saya mempunyai satu aset yang luar biasa, yaitu saya berada di samping beliau terus ya. Dan jadi saya punya akses terhadap beliau, dan kalau semua ada masalah yang timbul, baik saya atau Andi Malaranggeng bisa langsung menanyakan, Pak, ada masalah ini, Bapak mau kami merespon apa gitu ya. Jadi benar-benar merasa sebagai mewakili presiden dan sebagai juru bicara dari presiden karena ada akses langsung itu. Nah ini masalahnya, Pak Muhammad Nasbi nampaknya tidak mempunyai akses itu, dan juga jubir-jubir di bawahnya juga tidak mempunyai akses itu. Jadi pelajaran terpenting bagi Presiden Prabowo, pemerintah Prabowo, adalah kalau mempunyai jubir yang efektif, yang dipercaya, jubir itu harus orang yang punya akses langsung terhadap presiden dan selalu berada di presiden. Ini udah hukumnya tuh di Amerika, di Kanada, di Inggris, Australia, India, di Cina, dimanapun adalah orang yang punya akses itu adalah orang juga ditunjuk sebagai juru bicara presiden. Pak Dino, dengan tidak adanya akses menurut Pak Dino, dan juga ini mungkin bisa dikonfirmasi lagi, apakah menurut Bapak Hasan Nasbi ini telah gagal memenuhi ekspektasi dari pemerintahan khususnya presiden dalam mengemban tugasnya ini, Pak Dino? Well, saya tidak mau menggunakan kata gagal ya, tapi ini menurut Hasan Nasbi sendiri ya, dia merasa tidak lagi efektif, tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan again, apakah itu penilaian yang benar atau salah, saya tidak berada dalam posisi, saya juga tidak suka menjatuhkan orang gitu ya, tapi saya apresiasi beliau memang berupaya keras untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, dan saya kira sekarang masanya kita menunggu apa keputusan presiden, dan kalau sudah ada keputusan kita wish him all the best. Sebagai mantan juru bicara presiden, saya bisa katakan there's life after public service ya, banyak yang bisa dilakukan untuk berkarya setelah turun dari pemerintahan. Kita juga masih menunggu apa juga respon dari Presiden Prabowo Subianto, namun kami ingin menanyakan sebenarnya apa langkah yang sedianya harus dilakukan dalam waktu terdekat ini, Pak Dino? Look, sekarang kan suasana negara tuh banyak tantangan gitu kan, banyak isu, banyak tugas, banyak pekerjaan yang harus dijelaskan ke publik, dan apapun persepsi publik terhadap menteri atau kantor-kantor pemerintah lainnya, persepsi terhadap presiden dari publik tuh harus jelas dan harus terang gitu ya. Jadi presiden harus segera menunjuk juru bicara yang efektif, yang bukan hanya dipercaya presiden tapi juga dipercaya oleh publik ya. Karena cukup banyak ada kasus di mana ada juru bicara tapi dia tidak dipercaya oleh publik atau mitranya ya, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dia juga tidak efektif. Jadi menurut saya jangan dibiarkan larut berlama-lama, segera tunjuk seorang
juru bicara yang resmi, yang bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya dengan terbuka pada kritik juga, jangan dia marah kalau dikritik. Dan mohon maaf kalau saya bisa kasih usulan, sebaiknya jangan secara permanen ya diambil alih oleh sekretaris negara, karena sekretaris negara itu tugasnya mengurusi negara, dan negara terbiasa seluk-beluknya dan tanggung jawabnya, kompleksitasnya gitu. Kalau dia harus mikirin jadi jubir, sementara tugas jubir itu udah sangat pelik juga ya, kasihan dia. Jadi menurut saya, walaupun sementara ini dijabat oleh Pak Hadi, tapi untuk kedepannya secara permanen harus dua kantor yang terpisah gitu, karena jubir itu benar-benar bikin pusing, jelimet, tugasnya harus cek ke sana sini, harus melakukan position paper, harus menghafal posisi pemerintah dan lain sebagainya, dan itu seharusnya tidak dibebankan kepada sekretaris negara. Baik, terima kasih juru bicara Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Dino Patijalal, atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, Pak Dino. Terima kasih, Wendy. Salam dari Ankara ya, Turki. Ya, baik, terima kasih.